Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi ya setelah lama beberapa periode, mungkin hampir 1 bulanan saya tidak melakukan analisa dengan menggunakan AMTA ya, Angelo Michael Technical Analysis itu artinya ya. Penemunya adalah Pak Angelo Michael ya sebagai seorang master technical analysis dengan AMTA-nya yang dikombin dengan bandarmologi ya. Jadi sebenarnya sebelum bandarmologi marak itu dari sekarang-sekarang ini ya oleh Pak Arga Karo-Karo itu sebenarnya yang lebih duluan adalah Pak Angelo Michael ini. Pak Angelo Michael yang menemukan AMTA slingshot system ya. AMTA itu dari nama beliau dan teknik yang digunakan, kemudian slingshot itu adalah berasal dari kata katapel ya. Jadi sistem katapel. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan AMTA slingshot system itu sebenarnya sistem katapel ya. Katapel itu kan kalau untuk mau membidik sasaran, maka dia kan harus ditarik ke belakang dulu. Semakin kencang, semakin cepat ya dia mengenai sasaran. Dan semakin besar efeknya. Nah, kira-kira seperti itu ya. AMTA bandarmologi ini ya sangat penting ya. Slingshot system sangat penting. Mungkin saya ke depan ya hanya bisa menggunakan sistem ini ya bagi para subscriber saya ketika kode broker summary itu ditutup sejak mulai Juli nanti ya, Juli 2021. Kemudian foreign flow juga ditutup pada Januari 2022, maka satu-satunya yang bisa saya gunakan adalah sistem AMTA ini karena di AMTA ini saya tidak menggunakan data real time, tapi saya harus download EOD namanya ya, end of day data yang saya harus download dari situs data harian BEE. Ya itu saya seperti itu. Jadi saya analisanya memang setelah pasar tutup dan ini memang seperti yang akan terjadi nanti di Juli ya. Juli itu kita bisa mengakses kode broker summary ketika pasar sudah tutup. Ya, jadi yang kayaknya yang akan bertahan lama adalah sistem AMTA ini. Jadi Bapak Ibu silakan monitor terus di channel saya. Saya akan rutin lah minimal seminggu sekali untuk menganalisa dengan menggunakan AMTA slingshot system ya. Nanti yang tidak bisa saya lakukan yang pertama adalah yang menggunakan AMI broker ya dari Philips Sekuritas ya. Sebagai masukan juga buat Philips Sekuritas ya. Biar nanti ada perbaikan ke depan, real time datanya mulai April sudah disampaikan melalui email ya ke masing-masing nasabahnya bahwa real time data akan gratis untuk nasabah yang volume transaksinya 100 juta ke atas. Ini menurut saya sangat mengecewakan ya kastanisasi seperti ini dan saya dengan terpaksa akan meninggalkan Philips Sekuritas ya untuk berganti ke tempat lain. Kemudian kalau di channel-channel saya yang sebelumnya saya menggunakan Stockbit Pro akan tetap saya gunakan nanti. Ya, sampai dengan Juli 2020 bagaimana nanti. Mungkin hanya waktunya saja yang saya tidak akan bisa real time lagi. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya akan tayangin AMTA ya, hasil dari AMTA-nya dari data terakhir kemarin. Jumat kemarin, end of day-nya di tanggal 26 Maret ya. Seperti kita ketahui ini merupakan peringatan 1 tahun ya, tanggal 24 Maret kemarin 1 tahun crash market yang ada di IHSG ya. Dan ternyata betul tidak tepat tanggal 24 tapi tanggal 25-nya crash market. Dan Jumat kemarin ternyata mantul lagi ya. Selamat bagi yang sudah take profit. Baik, ini nah saya AMTA ini ya, ini adalah merupakan satu sistem ya. Kemudian untuk charting-nya saya kombinasikan dengan
software yang bernama Metastock ya. Metastock ini di Indonesia memang jarang yang menggunakan ya. Kalau di luar negeri, investor dan trader luar negeri itu banyak yang menggunakan di Eropa dan Amerika ya. Tapi kalau di Indonesia yang banyak digunakan adalah AMI Broker ya. Nah, Metastock ini adalah salah satu yang dibuat oleh salah satu pengembang ternama ya di dunia. Pengembang ternama ini di dunia, Thomson and Thompson ya, ini juga dia bergerak di bidang penelitian juga ya, Thomson and Thompson ini. Nah, ini Metastock salah satu produknya. Ya, Metastock ini adalah software chartingnya. Ya, ini. Jadi Metastock punya, kemudian sistem yang saya gunakan Amta Slingshot ya. Baik, kita mulai ya, tidak panjang lebar. Yang pertama adalah ICBP. ICBP ini adalah Indofood, customer brand product ya. Produknya yang sangat terkenal kita makan sehari-hari adalah Indomie ya. Jadi kita ketahui ya ini ya yang terjadi grafiknya lagi uptrend ya. Ini emoticonnya. Kemudian saya mesti selalu lihat emoticonnya. Kalau emoticonnya hijau itu artinya uptrend ya. Kemudian di sini sentimen kalau biru berarti buyer yang menguasai, dan di sini buyer sudah menguasai. Kemudian atasnya ini adalah volume perdagangan. Volume perdagangannya tidak terlalu besar. Kemudian ini adalah MACD ya. MACD-nya sudah berada di atas ya, berarti trend up. Kemudian yang ini adalah candlestick disertai dengan dynamic support dan dynamic resistance. Dynamic support dan dynamic resistance ya. Nah, ini ada sinyal untuk buy ya. Kenapa? Di sini sudah ada kemarin ya, coba lihat di video-video saya sebelumnya. Di sini sudah ada sinyal short ya, artinya saat deteksi awal sebuah tren ya, berarti tren sudah terdeteksi, tetapi masih belum dipastikan apakah berlanjut apa enggak. Dan ini sudah ada garis yang berwarna biru ini patah kepotong gini ya. Itu artinya awal sebuah tren. Jadi trennya sudah terkonfirmasi ini ya. Ini awalnya, kemudian tren sudah terkombinasi. Jadi untuk ICBP tren sudah terkonfirmasi ya. Jadi silahkan untuk kalau yang trend follower itu bisa masuk ya. Tapi kalau yang investor itu masuknya mulai short ini. Mulai short ini sudah masuk. Dan yang atas ini dan kemarin hijau ya, menghijau. Jadi candlestick-nya menghijau, artinya naik di penutupan kemarin, ditutup di 9.100. Walaupun di sebelumnya itu ada arrow ya, ada arrow berwarna purple mengarah ke bawah, artinya take profit bagi yang sudah dapat di short ini. Take profit sedikit demi sedikit ya, tidak terlalu banyak, bisa dijual sebagian. Dan sambil beli lagi di harga yang bawahnya. Kemudian kalau kita lihat di sini yang atas ini adalah indikator market maker-nya, bandarnya, indikator bandarnya, dan dilihat di sini akumulasi ya yang dilakukan oleh bandar, karena ini ada garis hijau yang berada di atas garis ini. Ya, itu artinya akumulasi. Kalau merah seperti ini itu artinya distribusi. Oke ya, seperti itu ya. Lama-lama coba dipahami cara membacanya. Dan ini saya berikan gratis di channel saya ya. Bapak Ibu tidak perlu menganalisa lagi, tinggal ambil keputusan berdasarkan info yang saya berikan. Sekali lagi disclaimer mode on itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah GJTL, gajah tunggal. Ini saya bahas juga karena ini juga emiten yang lagi naik daun ya. Seperti kita ketahui, Lo Keng Hong sudah masuk di emiten ini, dan Pak Lo Keng Hong itu belinya di 600-an ya sejak 2017. Jadi teman-teman perlu ekstra hati-hati kalau sudah masuk di harga yang cukup tinggi. Ya, GJTL, gajah tunggal, pemain ban ya. Pemain ban di Indonesia. Ini kita lihat sedang downtrend. Emoticonnya merah. Seller menguasai, volume perdagangan tidak terlalu besar, dan MACD-nya berada di bawah. MACD berada di bawah, dan ini membentuk persilangan dead cross.
Kemudian di sini ada blue dot. Blue dot artinya bisa buy pada kondisi saat ini. Ya, blue dot ya. Jadi ada buy, blue dot ini untuk yang trend follower ya, trend follower ya. Jadi buy pada saat sudah deteksi awal dan trend up sudah dikonfirmasi. Itu ya. Jadi yang bagi ketinggalan, yang ketinggalan itu bisa masuk ya. Jadi saya sarankan kalau masuk ya jangan all in tetapi sebagian saja. Lalu kalau kita lihat market maker-nya di sini ini merah ya. Ini merah ini di sini berarti market maker melakukan distribusi. Lanjut ke emiten berikutnya, MAPI ya. MAPI ini adalah salah satu pemegang brand yang ternama di Indonesia ya, di mall-mall, di market-market besar. Banyak brandnya dan salah satu yang terkenal adalah Starbucks ya, MAPI ini. Jadi ini Starbucks ini juga turnover ya, emiten yang turnover karena saya melihat sudah mulai banyak gerai-gerai itu buka di mall ya, mall sudah mulai dibuka sebagian karena euforia vaksinasi ya. Ini jadinya yang selama ini tutup itu mulai buka dan mulai balik lagi ke sebelum pandemi ya. Salah satunya adalah pemegang merek Starbucks ya, ini MAPI ini. MAPI ini sangat prospek. Saya juga lagi wait and see untuk MAPI ini ya. Dan sudah ada sinyal short kemarin. Short berarti ada deteksi awal sebuah tren ya. Ini deteksi awal sebuah tren. Bisa masuk untuk yang investor 765 di harga 765. Kemudian walaupun di sini sedang downtrend ya, kemudian ini juga seller menguasai dan volume juga rata-rata saja dan MACD-nya juga berada di atas di bawah 0 ya. Kemudian dan ini yang memberikan sinyal ya, ini slingshot ini, sinyal slingshot ini. Di ini ada garis hijau ke bawah ya, artinya market maker sedang lagi banyak-banyak cash ya, memegang cash ya, sehingga ibaratnya kalau ketapel itu ditarik, ini sudah ditarik oleh market maker-nya ya, ditarik ke belakang. Jadi ini saat yang tepat untuk masuk di MAPI. Kemudian Rans itu juga sama ya, Rans itu bergerak di sektor supermarket. Rans ini adalah pesaing berat dari Hero, Hypermart, dan Transmart ya. Tetapi Rans ini yang dibidik adalah kalangan menengah ke atas ya. Dan ini pada saat pandemi ini tidak terpengaruh sama sekali terhadap adanya pandemi ini. Jadi Rans ini paling survive di saat Giant tutup ya, kemudian Hero tutup, Hypermart tutup, tapi Rans ini masih terus jalan. Sehingga ini juga prospek. Coba kita lihat di slingshot sistemnya ya, AMTA-nya sedang downtrend ini ya, emoticonnya berwarna merah, seller juga menguasai, tetapi ini masih berada di atas ya. Volume perdagangan juga tidak terlalu besar, sudah dead cross di sini ya. Ternyata sudah dead cross ya karena yang MA yang lebih kecil itu memotong di bawah ya. Kemudian kalau kita lihat candlestick-nya ini ada sinyal blue dot ya. Blue dot ini artinya sinyal buy terusan untuk yang trend follower. Kemudian kalau kita lihat di sini memang ada sedikit distribusi untuk Rans. Jadi Rans ini menurut saya wait and see ya. Kalau MAPI tadi sudah yakin itu. Kemudian berikutnya Rals ini juga salah satu sektor supermarket ya. Sengaja saya pilihkan beberapa dari sektor supermarket ya karena inilah yang pertama kali akan turn around ya setelah pandemi ini mulai sedikit demi sedikit mulai bisa diatasi ya. Rals ini adalah Ramayana, grup Ramayana ya. Jadi saingan berat dari Matahari, seperti kita ketahui Matahari sudah mulai keteteran ya, tapi Ramayana ini justru tidak. Nah ini kita lihat ya, Rals berwarna merah berarti masih downtrend, kemudian ini seller juga menguasai, kemudian volume perdagangan tidak terlalu besar dan ini tepat berada di atas di nol ya, di titik nol. Kemudian sudah ada downtrend di sini, sinyalnya baru sinyal
green dot ya, ada green dot di sini. Jadi ada buy sebagian ya. Kemudian kalau kita lihat di sini market maker-nya, ternyata market maker-nya lagi distribusi sedikit ya, distribusi sedikit. Lalu lanjut ke emiten berikutnya, WLTJ ini adalah emiten susu ya, yang pergerakannya sangat pelan sekali sehingga cocok untuk jangka panjang, Ultra Jaya ini ya. Kalau kita lihat dia lagi turun pada kemarin ya, downtrend. Ini juga berwarna merah, kemudian ini juga tidak terlalu tinggi di atas MACD-nya. Lalu belum ada sinyal dan kalau kita lihat ini sudah mulai menyentuh ke bawah ya. Jadi ini mulai akan muncul short lagi untuk Ultra Jaya. Jadi untuk Ultra Jaya wait and see. Lanjut ke emiten berikutnya, ADMF. ADMF ini adalah Adira, sektor finance yang sangat prospek sekali ya, karena emiten ini membagikan dividen yang cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini lagi netral ya Adira, kemudian ini juga antara seller dan buyer juga sama kuat. Kemudian MACD-nya juga berada di atas 0 sedikit, tapi kemudian sudah ada sinyal short, tapi belum ada patahan dynamic resisten ya, dynamic resisten dan support yang biru ini, dan langsung disusul oleh green dot ya, berarti boleh masuk tetapi dalam skala kecil. Lalu kalau kita lihat di sini market maker-nya sedikit ada akumulasi untuk ADMF. Di ADMF ini cukup ramai ya dibandingkan finance yang lain seperti Mitra Pinastika dan Wong Finance atau yang B Finance ya. Itu lebih paling unggul adalah ADMF memang. Kemudian yang berikutnya AMRT ini adalah Alfamart ya. Alfamart jadi keunggulannya sudah go public ya dibandingkan dengan Indomaret yang belum. Alfamart ini juga naik turun sebenarnya ini cocok untuk yang swing trade ya. Jadi kalau turun ambil, kalau naik buang. Seperti itu ya. Jadi ini kalau kita lihat downtrend, emotikonnya berwarna merah, seller menguasai, ini berasa di bawah. Kemudian ini juga sudah candlestick-nya sudah berwarna merah. Belum ada sinyal ya ini ya, dan distribusi yang dilakukan oleh market maker. Lalu lanjut ke emiten berikutnya. Emiten berikutnya adalah Indofood ya, INDF. Indofood perusahaan induk dari ICBP. Ini kita lihat kemarin naik ya, cukup signifikan walaupun di 2 hari yang lalu ada sinyal untuk take profit sebagian. Ini sudah ada uptrend. Buyer menguasai, kemudian volume perdagangan juga sudah mulai naik dan garisnya masih berada di atas. Belum ada sinyal memang dan kalau kita lihat ada akumulasi yang dilakukan oleh market maker untuk Indofood. Kemudian lanjut ke SSMS, ini adalah sektor sawit yang kita tahu harga CPO naik ya. Walaupun Indonesia diblokir sama Uni Eropa ya untuk sawitnya, akhirnya Indonesia membalas dengan juga memboikot untuk mengekspor biji nikel ya. Jadi ada perang dagang antara Indonesia dan Uni Eropa dan ini sangat setuju sekali saya karena menunjukkan posisi tawar Indonesia yang tidak lagi dimain-mainkan oleh negara-negara maju. Nah, CPO kemarin naik ya, dan ada salah satu negara Uni Eropa yang menerima ekspor CPO dari Indonesia yaitu Swiss ya, sehingga makanya naik. Dan ini sektor ini sangat prospek ya. Kalau kita lihat uptrend, kemudian seller menguasai, dan ini masih berada di bawah 0 dan sudah ada sinyal purple arrow ya, sudah ada purple arrow dan ini sudah ada short 2 kali ya, deteksi awal sebuah tren, kemudian ini sudah ada patahan artinya sudah dipastikan konfirmasi trennya dan kemudian muncul purple, kemudian dot dan purple dan seterusnya itu berarti sinyal beli lanjutan. Dan untuk SSMS ini sangat prospek ya, ini adalah sawit sumber emas ya. Kemudian lanjut ke yang berikutnya, yang ini juga jangka panjang juga ya, saya juga lagi wait and see ya ini. Unicam. Unicam ini adalah pabrik di Indonesia yang merupakan
lisensi dari Jepang ya. Dia bergerak di bidang popok ya, popok bayi, popok dewasa, dan popok untuk kaum perempuan ya. Nah ini, jadi ini sangat prospek untuk jangka panjang. Kalau kita lihat kemarin sudah mulai turun ya, ini berwarna merah emoticonnya, kemudian seller menguasai, volume tidak terlalu besar, lalu ini masih tipis saja berada di atasnya masih di, dan kemarin ada sinyal untuk sell atau take profit sebagian. Kemudian kalau kita lihat memang ada distribusi, jadi ini kita wait and see, kalau di bawah 1.600 bisa masuk ini untuk Unicam. Kemudian lanjut ke gudang garam ya, gudang garam ini selalu turun terus dan kemarin mental ya. Sektor consumer good yang sudah sangat-sangat murah ya, gudang garam ini sangat under value ya. Diskonnya itu bisa sampai diskonnya sudah lebih dari 50% diskonnya ya dari harga wajarnya. Ini kena dampak dari kenaikan cukai rokok ya. Dan pandemi juga ya. Orang makin sadar akan kesehatan sehingga mengurangi rokok ya. Tapi begitu keadaan mulai pulih, orang pasti merokok lagi. Nah ini kalau kita lihat netral, kemudian ini abu-abu ya, seller dan buyer sama kuat. Lalu sudah ada sinyal titik, di sini ada dot ya, ada dot hijau artinya buy sebagian. Kemudian kalau kita lihat di sini sudah ada akumulasi sedikit demi sedikit yang dilakukan. Setelah ada sinyal short ini, short. Tetapi belum terkonfirmasi ini ya trend up-nya, karena belum ada patahan yang semacam ini ya, patahan yang saya maksud. Nah ini. Setelah short itu harus ada patahan seperti ini. Seperti ini pada saat market crash kemarin, short, kemudian ada patahan garis dynamic resistant yang nah ini baru ini dipastikan. Lalu diikuti sinyal dot, blue dot itu ya, blue dot, green dot dan sebagainya itu, purple arrow dan sebagainya itu artinya sudah terkonfirmasi. Ya itu tergantung style kita, mau style yang jangka panjang, swing trade atau yang trader harian. Lanjut. Emiten berikutnya PTBA, PT Tambang Bukit Asam ya, seperti kita ketahui bulan April akan membagikan dividen ini, dan dividen dari Bukit Asam itu cukup besar ya. Dia bahkan salah satu perusahaan tambang yang sangat royal ya, hampir 100% keuntungannya itu dibagikan kepada pemegang saham. Ya, jadi Tambang Bukit Asam ini sangat prospek dan dia susah turun ini ya. Untuk PTBA susah turun ini terlihat ya. Tapi nanti kalau pas setelah pembagian dividen dia akan turun. Ini kita lihat berwarna merah ya. Kemudian seller menguasai, kemudian juga masih volume perdagangan tidak terlalu besar. MACD tipis berada di atas 0 dan belum ada sinyal, dan sedikit distribusi yang dilakukan oleh market maker supaya dapat harga murah lagi ini ya. Karena ini masih berada di bawah harga wajarnya untuk PTBA. Lalu DAK. DAK ini adalah pemilik brand Daking ya, bebek packing yang ada di resto-restonya itu bertebaran di mall-mall ternama ya. Ini memang sasarannya kaum menengah ke atas ya. Itu juga lagi terdampak sekali dengan pandemi ya, banyak gerainya yang tutup dan sekarang sudah mulai bergerak lagi ya, terutama di mall-mall, sehingga ini bisa menghasilkan turnover juga ini ya. Sudah di harga yang sangat murah ini. Kalau kita lihat masih downtrend, seller juga masih menguasai, MACD-nya juga masih tipis berada di atas 0, sudah ada sinyal blue dot. Kemudian kalau kita lihat distribusi dan akumulasi sama kuat dilakukan oleh market maker-nya yang berada di DAX ya. Kemudian lanjut yang berikutnya Dimas ya, ini Dimas ini perusahaan properti yang juga royal dividend. Ini juga kita lihat dia bulan ini ya membagikan dividen, makanya susah turun juga ini ya. Ini kalau kita lihat emoticon berwarna merah, seller menguasai pasar, volume perdagangan tidak terlalu besar dan berada tepat di atas 0 dan sudah ada purple arrow di sini. Purple arrow, sinyal purple arrow artinya buy lanjutan, dan ini kalau kita lihat sedikit ada distribusi yang dilakukan oleh
market maker. Tujuannya ini bukan dibuang ya, tetapi tujuannya untuk mendapat harga yang lebih murah lagi. Karena kalau kita lihat ini sinyal short ya, kemudian ini sudah ada patahan dan ini adalah pemasti tren berlanjut. Lanjut, Pekgas ya, Pekgas ini perusahaan gas Nusantara yang bergerak di bidang gas. Ini juga turun terus kemarin ya, masih dalam downtrend. Tapi kemarin ada mantul ya, mantul sebentar. Kalau kita lihat berada di atas 0 dan ada purple arrow ya, ada purple arrow. Dan ini sudah ada pemastian konfirmasi trend up ya ini ya, short. Kemudian kalau sudah ada patahan seperti ini dan diikuti purple dot, itu artinya sudah tren berubah. Dan kalau kita lihat masih ada distribusi yang dilakukan oleh market maker ya. Nah, distribusi di sini tujuannya untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Oke, demikian emitennya sudah saya bahas dengan tuntas ya. Jadi cara membacanya seperti itu dan ini mungkin yang akan analisa saya yang akan berlanjut terus di channel saya seperti itu ya. Sekali lagi semuanya ini saya harus mengolah dulu ya. Data EOD saya harus download dulu, kemudian softwarenya ini juga software yang berbayar ya. Software AMTA screenshot sistemnya ini dan Bapak Ibu kalau menonton channel saya tinggal menyimpulkan dan dapat data apakah beli atau jual. Demikian ya, jadi jangan sungkan-sungkan untuk melakukan klik subscribe dan like. Terima kasih, happy cuan, salam sehat.